Loh, kok masih sepi? Hmm. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lilian Ratu Lintang, biasa dipanggil Lintang, dan pada tahun ini diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom tahun 2021. Baik teman-teman, jadi saya juga punya tugas untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap program kerja yang ada di Himakom itu sendiri, mulai dari pendampingan persiapan proker, baik sampai nanti proker terjadi ataupun nanti setelah proker selesai, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bayu Prasetyo. Pada periode kali ini diamanai sebagai Wakil Ketua. Nah, tugas dari Wakil Ketua adalah yang pertama, membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan yang kedua, menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam suatu acara. Nah, Wakil Ketua memiliki 2 proker. Yang pertama, monitoring internal, yaitu memantau seluruh pengurus yang ada di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dan yang kedua, FGD atau Focus Group Discussion. FGD bertujuan untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi di lingkungan Himakom ataupun lingkungan kampus. Terima kasih. Selanjutnya, aku bakal nanya kabar nih ke teman-teman dari sekretaris. Untuk Mas Ut, dipersilakan. Terima kasih Lintang atas waktunya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, aku Mas Ut Hamdani selaku sekretaris 1 dan aku di sini tidak bekerja sendiri, tapi ada Nida Kofifatun Ahya yang selaku sekretaris 2 di Himakom. Dan tugas secara general dari sekretaris itu adalah membantu pengelolaan administrasi di organisasi Himakom, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ut untuk kabarnya dan penjelasannya nih. Nah, sekarang aku mau melaju ke teman kita yang berikutnya, itu ada Mailana. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Lintang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mailana Chayani Putri, biasa dipanggil Mai, dari Ilmu Komunikasi 2019A. Nah, pada periode kali ini, alhamdulillah aku diamanahi sebagai bendahara 1. Nah, di kebendaharaan ini aku nggak sendiri nih, aku bersama Sheila, itu dari Ilmu Komunikasi 2020. Nah, tanggung jawab dari bendahara itu nggak jauh-jauh dari keuangan Himakom ya teman-teman. Nah, di periode ini kami punya 5 proker. Ada yang pertama mengalokasikan keuangan, kemudian yang kedua ada menyusun, menetapkan, kemudian membuat laporan keuangan per bulan yang biasanya tuh di-share di grup Himakom dan juga grup besar lain ilmu komunikasi. Kemudian ada juga menyusun laporan pertanggungjawaban baik akhir maupun tengah periode. Kemudian ada mengadakan kas pengurus dan juga kas anggota, tetapi karena pandemi ini kas anggota ditiadakan terlebih dahulu. Tapi untuk kas pengurus masih. Kemudian ada yang terakhir mendampingi pengelolaan keuangan di setiap divisi, seperti itu. Oke, terima kasih Mailana untuk penjabarannya. Jadi itu teman-teman, ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke teman-teman divisi yang ada di Himakom, tuh teman kita yang memperkenalan juga, yaitu dari Humas Eksternal, yaitu Nadifta Nuhani. Silakan. Baik, terima kasih Lintang. Halo semuanya, aku Nadifta Nuhani selaku Humas Eksternal 1, dan pada periode ini aku dibersamai oleh Aksenol selaku Humas Eksternal 2. Nah, Humas Eksternal sendiri itu berperan sebagai pengurus harian yang mana membersamai ketua jika ada kegiatan atau event di luar Himakom itu sendiri. Nah, Humas Eksternal juga itu bertugas untuk membangun citra baik dan juga mengontrol atau menghandle informasi-informasi dari luar dan internal UNI sendiri. Nah, di Humas Eksternal itu terdapat 3 proker, yaitu kunjungan internal eksternal, ikut serta dalam kegiatan IMIKI, dan juga bulan komunikasi. Kunjungan internal eksternal itu di mana Humas Eksternal ini mewadahi teman-teman Himakom untuk berkunjung ke beberapa komunitas atau organisasi lain di luar Himakom sendiri. Yang kedua itu kegiatan IMIKI, yaitu Himakom aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan IMIKI.
Dan yang terakhir yaitu Bulan Komunikasi. Bulan Komunikasi itu adalah salah satu event yang dilaksanakan biasa di akhir tahun, yang mana kegiatan ini untuk mengapresiasi karya-karya keilmu komunikasian. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadif selaku Humas Eksternal. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman tadi dari jajaran PH atau pengurus harian. Nah, sekarang aku mau menyapa teman-teman di jajaran pengurus inti nih. Ada 5 divisi di Himakom sendiri. Yang pertama aku mau tanya ke PSDM. Silakan PSDM. Baik, selamat pagi Lintang dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Veronica Gilarasati, kalian bisa panggil aku Laras. Nah, di sini aku diamanahi sebagai Kadif Divisi PSDM. Nah, PSDM itu sendiri itu merupakan divisi yang menjaga internal di dalam Himakom. Nah, di sini tugas atau tujuan PSDM itu untuk melakukan kaderisasi dan pengembangan terhadap sumber daya mahasiswa, baik itu pengurus maupun anggota, serta meningkatkan eksistensi dan mengelola sumber daya mahasiswa. Nah, PSDM sendiri memiliki 4 proker. Yang pertama itu ada PKKMB. PKKMB itu merupakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan selanjutnya yang kedua itu ada Makrab, yaitu bagaimana cara PSDM untuk mengkaderisasi dari teman-teman mahasiswa baru serta melakukan pendekatan dari mahasiswa baru ke pengurus Himakom. Selanjutnya yang ketiga itu ada suplemen, yaitu bagaimana cara kita sebagai PSDM itu untuk memberikan semangat kepada pengurus di awal dan di akhir periode. Yang terakhir kita ada MKA, yaitu monitoring, controlling, dan juga apresiasi. Pada monitoring dan controlling, kami dari PSDM itu memonitoring internal dari pengurus Himakom, sedangkan di apresiasi kami dari PSDM itu memberikan apresiasi kepada mahasiswa ilmu komunikasi yang aktif. Seperti itu. Terima kasih kembali Laras sudah memaparkan terkait PSDM. Nah, sekarang aku mau dengar juga suara dari teman-teman Jim. Reskin dia selaku Kadif Jim, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, namaku Notri Putriana Rizky, aku biasa dipanggil Tia. Nah, pada periode kali ini aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Jaringan Informasi Media. Nah, Jaringan Informasi Media berperan untuk membentuk citra baik Himakom melalui media sosial yang dimiliki oleh Himakom sendiri. Nah, untuk proker-prokernya kita ada 3 proker. Yang pertama adalah desain. Nah, desain sendiri itu pembuatan desain permintaan dari Himakom atau proker dari Jim. Nah, yang kedua adalah pengelolaan sosial media. Nah, pengelolaan sosial media di sini berperan untuk mengelola sosial media yang dimiliki oleh Himakom, yaitu website, Twitter, Instagram, dan Facebook, seperti itu. Nah, proker yang ketiga yaitu profil Himakom. Profil Himakom ini terdiri dari video profil, foto profil, dan buku profil. Nah, untuk profil Himakom ini berfungsi untuk memperkenalkan Himakom kepada halayak publik, seperti itu. Terima kasih, Lintang. Ya, aku mau tanya kabar sama apa aja sih proker dari divisi ini nih. Nah, divisi MIBA. Aldi Heru, silahkan. Halo Lintang, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aldi Heru Tirananda. Saya pada periode Himakom tahun ini diamanahi sebagai Kepala Divisi Minat dan Bakat. Nah, Divisi Minat dan Bakat itu adalah divisi yang menaungi, menginisiasi dan mewadahi minat dan bakat masyarakat ilmu komunikasi, khususnya di bidang non-akademik nih. Nah, untuk proker-proker yang ada di MIBA sendiri, itu yang pertama ada CFC atau Communication Futsal Championship, ialah kompetisi futsal antar mahasiswa di Yogyakarta. Kemudian ada CBA atau Communication Battle Arena, ialah kompetisi e-sport. Terus ada komunikasi menari, ada komunikasi berdendang. Kemudian ada proker usulan, yaitu proker yang nanti diusulkan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Kemudian ada proker delegasi, ialah proker yang mengakomodasi teman-teman apabila ingin mengikuti suatu perlombaan atau event di dalam maupun di luar Universitas Negeri Yogyakarta. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih juga Aldi sudah memaparkan bagaimana sih divisi minat dan bakat itu. Nah, sekarang aku mau melaju ke teman-teman dari divisi APP.
Silakan APP. Perkenalkan, nama saya Karisma Ratna Pertiwi. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Pelayanan Publik Himakom 2021 atau yang disingkat APP. Nah, APP ini apa sih? Jadi APP itu merupakan divisi yang mana menjalankan fungsi advokasi, mewadahi aspirasi dan juga menumbuhkan jiwa sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di dalam APP sendiri ada 6 proker. Proker yang pertama itu ada proker Pusinfo, di mana proker ini membagikan informasi-informasi akademik, baik internal maupun eksternal jurusan, kepada seluruh mahasiswa aktif ilmu komunikasi. Nah, itu ada proker Solidus, di mana proker ini itu menghimpun seluruh dana mahasiswa Ilkom yang bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang mengalami musibah atau bencana alam. Kemudian yang ketiga itu ada beasiswa dan juga penyesuaian UKT. Di dalam proker ini kami memberikan informasi terkait beasiswa dan juga penyesuaian UKT yang mana kami melayani dalam proses kelengkapan pemberkasan dan juga memantau kelengkapan pemberkasan pada saat input data. Kemudian proker yang selanjutnya adalah bakti sosial. Kami membuka open donasi kepada masyarakat luas dan juga mahasiswa ilmu komunikasi yang kemudian dana tersebut akan kami himpun dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di lingkungan FIS, baik secara fisik maupun secara moral. Nah, untuk tahun ini kami setelah melaksanakan bakti sosial di sebuah panti asuhan yang ada di Yogyakarta. Kemudian proker yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada angket evaluasi dan juga aspirasi. Di sini kami menghimpun kritik dan juga saran kepada pengurus dan juga dosen Ilkom yang mana telah menghimpun aspirasi dari seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Kemudian proker yang terakhir yaitu inisiasi. Di sini dari APP sendiri memberikan suatu forum antara mahasiswa dan juga dosen untuk membahas hasil rekapan data proker sebelumnya, yaitu angket evaluasi dan aspirasi. Selain itu, kami juga menjalin hubungan baik atau menjalin silaturahmi antara dosen dan juga mahasiswa. Sekian pemaparan proker dari advokasi dan pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Lintang. Baik, terima kasih Karisma dari divisi APP. Selanjutnya ada satu divisi lagi nih teman-teman yang terakhir dari Himakom itu sendiri. Nah, dari divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan. Untuk Dewi Yunita, saya persilakan. Terima kasih Lintang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Yunita. Pada periode ini, saya diamanahi sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang bertujuan untuk membudayakan kultur ilmiah seperti membaca, menulis, dan berdiskusi bagi masyarakat jurusan ilmu komunikasi FIS UNY. Kemudian, Divisi Litbang juga menyelenggarakan kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang keilmuan komunikasi. Nah, berikut ini ada 7 proker dari Divisi Litbang. Yang pertama, fokus group discussion, yaitu kegiatan untuk meningkatkan daya nalar dan berpikir kritis peserta diskusi mengenai topik keilmuan komunikasi. Yang kedua, pendampingan penelitian mahasiswa, merupakan kegiatan sosialisasi serta pendampingan kelompok penelitian mahasiswa. Yang ketiga, ada seminar nasional. Litbang Himakom FIS UNY dapat berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat, terutama dalam bidang keilmuan komunikasi, melalui seminar nasional yang terbuka untuk umum. Yang keempat, ada kelas kepenulisan, yaitu wadah bagi mahasiswa Ilkom FIS UNY dalam bidang kepenulisan ilmiah maupun non-ilmiah. Dan yang kelima, ada infografis dan bank data, merupakan pembuatan infografis dan penghimpunan soal-soal UTS maupun UAS, serta referensi berupa e-book perkuliahan untuk meningkatkan minat literasi mahasiswa Ilkom FIS UNY. Yang keenam, ada literasi media, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi media. Dan yang terakhir, yaitu bursa lomba, sebagai sumber informasi mengenai perlombaan yang berkaitan dengan keilmuan komunikasi. Demikian pemaparan saya selaku Kadif Litbang. Terima kasih, saya kembalikan ke Lintang. Terima kasih Dewi Yunita selaku Kadif Litbang untuk informasinya. Oke, baik, terima kasih teman-teman buat pemaparannya dan menjelaskan bagaimana sih kabarnya terkait masa-masa PPKM ini dan pandemi ini juga. Semoga harapannya teman-teman bisa menjalin kerjasama dan menjadi Himakom yang lebih solid lagi, yang dimulai dari kita dulu. Nanti kita akan menyebarkan semangat
kesulitan dan kekeluargaan itu ke teman-teman Himakom yang lain, bahkan warga ilmu komunikasi. Harapannya semoga kalian bisa tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena wabah ini. Thank you. Kabinet anu nikah. Sinergi dalam harmoni. Komunikasi. Salam komunikasi. Bentar lagi ya. Kabinet anu nikah. Sinergi.